Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tata laksana penyakit jantung iskemik dan juga angina pectoris. Sebelum memulai perkuliahan, adik-adik saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, berikut ini daftar pustaka yang bisa digunakan terkait pertemuan kita pada hari ini. Dan silakan juga bisa menggunakan referensi pendukung lainnya. Nah, adapun untuk di Indonesia, ini ada Perki tahun 2019 terkait panduan evaluasi dan tata laksana angina pectoris stabil. Nah, ini learning outcome-nya. Jadi, seperti pertemuan kita sebelumnya, ada 4 hal begitu yang ingin kita kaji, kita telusuri lebih dalam. Nah, yang pertama itu terkait patofisiologi, etiologi gitu ya, pada jantung iskemik dan angina pectoris. Kemudian bagaimana tata laksana terapinya, kemudian identifikasi permasalahan terapi dan juga memberikan rekomendasi terkait pengobatan pasien. Nah, apa itu penyakit jantung iskemik? Gitu ya. Atau kalau kalian membaca begitu ya dari referensi, ada yang menyebutkannya juga nama lainnya adalah ischemic heart disease (IHD) atau juga disebut dengan coronary heart disease (CHD) atau coronary artery disease (CAD) gitu ya. Jadi istilah lainnya. Jadi adik-adik jangan bingung ya. Kok ada IHD, kok ada CHD, oh ada CAD gitu. Jadi itu istilah lainnya gitu ya. Mungkin di luar negeri yang ada perbedaan menyebutkan, tapi sebetulnya itu satu rumpun gitu ya. Garis besarnya sama. Nah, penyakit jantung iskemik, apa sih penyakit jantung iskemik itu? Gitu ya. Nah, penyakit jantung iskemik merupakan kondisi di mana, kan kalau iskemik, kalau masih ingat pelajaran semester awal, patologi gitu ya, patologi klinik, disebutkan kalau terkait iskemik di sana terjadi penurunan. Penurunan apa? Asupan oksigen, gitu ya. Jadi kalau kita bisa definisikan, kalau dari AH, penyakit jantung iskemik merupakan suatu gangguan malfungsi dari jantung. Kenapa? Karena adanya otot miokard yang kekurangan gitu ya. Suplai darah, suplai oksigen. Kenapa bisa? Karena adanya penyempitan arteri koroner atau juga adanya obstruksi dari pembuluh darah jantung. Nah, kalau kalian cari lagi begitu ya, ada juga yang menyatakan bahwa yang namanya penyakit jantung koroner itu adalah kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen dan penurunan atau tidak ada sama sekali aliran darah ke miokard. Akibat apa? Penyempitan arteri koroner atau obstruksi. Kurang lebihnya sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi kalau istilah iskemik tadi kan kita mengacu pada penurunan suplai darah oksigennya yang ke otot jantung seperti itu. Dari penyakit jantung iskemik atau IHD atau CHD atau CAD, manifestasi klinis gitu ya, tanda gejalanya ataupun runtutannya lagi, nanti dia akan memunculkan adanya bisa angina stabil kronis gitu, akan kita bahas. Kemudian sindrom koroner akut, kalau ACS, akut coronary syndrome, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya adik-adik. Yang mana kalau ACS itu terdiri dari angina tidak stabil, infak miokard elevasi non-segmen, dan infak miokard elevasi segmen ST. Gitu ya. Kemudian ada juga selain ACS, itu ada heart failure dan juga aritmia. Jadi ada 4 manifestasi klinisnya. Kalau kita bikin bagan, jadi penyakit jantung iskemik di atas gitu ya, maka di bawahnya nanti ada angina stabil kronis, ada ACS, ada heart failure, dan juga aritmia. Gitu. Nah, bagaimana prevalensinya begitu ya untuk penyakit jantung iskemik di Indonesia? Jadi kalau dari data Riskesdas tahun 2018 terjadi peningkatan gitu ya dari tahun ke tahun, di mana rata-ratanya itu sebesar 1,5% prevalensinya. Artinya apa? Kalau 1,5% itu artinya 15 dari 1.000 orang di Indonesia itu menderita penyakit jantung
iskemik gitu ya. Nah, penyakit jantung iskemik kenapa bisa terjadi? Tadi kita sudah bahas, terjadi akibat ketidakseimbangan antara suplai ketersediaan dengan kebutuhan oksigen gitu. Kenapa bisa? Karena adanya tadi bisa aterosklerosis gitu ya, ataupun trombus. Nah, utamanya sih karena aterosklerosis. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya apa itu aterosklerosis. Nah, berikut ini patofisiologinya. Jadi, ilustrasi ini menggambarkan adanya keseimbangan gitu. Normalnya begitu ya. Normalnya adalah suplai dengan kebutuhan oksigen itu adalah seimbang gitu ya. Nah, ketika terjadi penurunan tadi karena adanya aterosklerosis gitu ya. Nah, sehingga nantinya di sini terjadi penurunan suplai oksigen, sedangkan kebutuhannya itu meningkat seperti itu ya. Nah, sehingga di sini tidak terjadi keseimbangan gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti akan mengakibatkan ischemic myocard disease gitu. Faktor resiko dari penyakit jantung iskemik ada dibagi dua, yakni dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah itu adalah umur, yang mana pada rata 45 ke atas, untuk laki-laki itu lebih beresiko mengalami penyakit jantung iskemik. Dan kalau pada wanita itu lebih dari sama dengan 55 tahun. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi serta keturunan. Nah, adapun yang dapat diubah itu seperti adanya penyakit penyerta seperti dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus. Kemudian merokok itu juga bisa menjadi faktor, tapi yang dia dapat diubah serta terkait aktivitas fisik, berat badan, kemudian terkait intake dalam tubuh, terlalu banyak konsumsi alkohol ataupun diet yang tidak sehat. Nah, untuk hipertensi, kenapa bisa menjadi faktor resiko pada penyakit jantung iskemik? Itu karena pada kondisi tertentu dengan blood pressure yang tinggi itu dapat menyebabkan retakan pada pembuluh darah sehingga adanya plak. Nah, serpihan-serpihan yang terlepas dari pembuluh darah itu akan menyumbat di aliran darah sehingga terjadi serangan jantung gitu ya. Jadi dia beresiko pada penyakit jantung iskemik. Di mana pada pasien hipertensi itu dari data itu 2 kali begitu lebih besar menderita penyakit jantung iskemik. Adapun diabetes mellitus ini terkait dengan gula darah gitu ya, glukosanya. Nah, gula darah yang tinggi itu bisa mengakibatkan pembentukan aterosklerosis, yang mana tadi itu merupakan salah satu penyebab dari terjadinya penyakit jantung iskemik. Nah, ini tanda gejalanya. Nah, jadi kan tadi manifestasi klinis dari penyakit jantung iskemik adalah angina pectoris gitu ya. Nah, angina pectoris itu adalah artinya nyeri dada gitu ya. Jadi, angina pectoris itu merupakan gejala yang umumnya terjadi pada penyakit jantung iskemik gitu. Nah, jadi nyeri dadanya itu dirasakannya itu rasa tidak nyaman di dada, sakit begitu ya. Kemudian itu bisa berlangsung selama 20 menit gitu. Nah, yang dirasakan juga ketika angina pectoris ini selain nyeri dada selama 20 menit atau aktivitas, disertai juga dengan keringat dingin, kemudian lemah, rasa mual, dan pusing. Nah, itu semua sebagai manifestasi karena tadi adanya ketidakcukupan gitu ya untuk suplai oksigen ya tadi. Nah, adapun angina pectoris ini sebetulnya bisa karena adanya terkait kardiak dan juga non-kardiak gitu ya. Kalau kardiak tadi itu karena aterosklerosis tadi ya. Dia menyebabkan lesi obstruksi pada koroner, pada jantung.
Kemudian kalau misalnya non-kardiak itu bisa karena kondisi seperti dia anemia ataupun ada kecemasan, gangguan kecemasan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ya bisa ditelusuri lagi ada untuk yang non-kardiaknya. Gitu. Nah, pemeriksaan penunjang pada penyakit jantung iskemik, nah, ada data lab dan juga EKG, utamanya EKG sebetulnya ya. Kemudian kalau data lab itu ada biasanya kita cek CKMB-nya, kemudian CK, kreatininase, troponin gitu ya. Kemudian pendukungnya lagi bisa hemoglobin, glukosa, kemudian propilipid, juga. Nah, kita bahas dulu untuk yang angina. Jadi angina pectoris gitu ya, merupakan gejala dari ischemic heart disease yang paling umum gitu. Tapi sebetulnya bukan penyakit karena dia termasuk manifestasi gejala gitu ya. Jadi dia termasuk jenis nyeri dadanya. Nah, angina, apa itu angina? Angina tadi kan saya bilang adalah nyeri dada. Sebetulnya bisa juga didefinisikan angina merupakan kondisi ketidaknyamanan di dada yang terjadi ketika suplai darah ke miokardium itu terganggu. Nah, sakitnya itu mulai dari ringan sampai yang paling parah, kayak gitu ya. Adapun angina stabil kronis, apa itu? Adalah kejadian kronis, ketidaknyamanan di dada. Jadi dia berlangsung lama, gitu ya. Maksudnya diderita oleh pasiennya. Kemudian akibat iskemik miokard, sementara dengan aktivitas fisik atau kondisi lain yang meningkatkan kebutuhan oksigen. Nah, ini yang penting, Anda perlu ingat terkait klasifikasi angina. Jadi ada kelas 1, 2, dan sampai 4 gitu ya. Satu ini masih tidak aktivitas masih bisa dilakukan meskipun ada terasa begitu ya. Kemudian nah di sini sudah mulai sedikit pembatasan pada aktivitas biasanya gitu di mana angina ini munculnya itu utamanya ketika berjalan cepat atau naik tangga, berjalan atau naik tangga setelah makan gitu dan pada cuaca dingin gitu ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini sudah ketika dia melakukan aktivitas biasa, ini sudah mulai mengganggu gitu ya, sudah mulai mengganggu. Anginanya muncul saat berjalan, 1-2 gang gitu ya, naik 1 lantai dengan kondisi yang cepatnya itu normal. Lalu ada kelas yang terakhir, nah ini yang sudah berat ya, parah. Dimana dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas fisik secara normal seperti orang pada umumnya, begitu. Dan timbul saat istirahat, nah itu sudah parah, begitu ya. Jadi kalau 1-2 itu masih bisa dia rasakan, tapi dia masih bisa beraktivitas biasa. Nomor 3 itu sudah terbatasi gitu ya. Nah, kalau yang keempat, yang terakhir itu sudah tidak bisa lagi beraktivitas kayak gitu ya. Nah, kalian juga perlu tahu terkait tipe angina. Tadi kan dibahas ada angina stabil dan tidak stabil. Nah, kemudian juga ada angina refraktor dan angina varian, Prince metal. Nah, mungkin yang dibahas dulu kalau angina stabil tadi sudah, angina tidak stabil. Angina tidak stabil itu perburukan 24 jam pada angina stabil, begitu ya. Sebelumnya dengan gejala yang sering terjadi saat istirahat. Yang mana tadi kalau ingat ini masuk ACS gitu ya. Angina refraktor itu pasien dengan penyakit koroner yang kelas berat begitu ya, yang tidak mungkin dilakukan revaskularisasi dan angina tidak dapat dikontrol dengan terapi medis gitu. Udah nggak bisa lagi dengan farmakologisnya. Revaskularisasi akan kita bahas nanti di slide terakhir. Angina varian Prince mental ini terjadi, angina ini terjadi tanpa ada penyebab gitu ya, provokasi. Nah, dan bisa terjadi pada saat istirahat gitu ya, sebagai akibat dari adanya spasme arteri koroner gitu ya. Terjadinya. Lantas bagaimana tata laksana jantung iskemik dan angina?
Sebelum kita bahas tata laksana, perlu diingat bahwa kita seperti yang pertemuan sebelumnya, tujuan terapi. Nah, tujuan terapinya ada banyak di sini ya. Ada 6. Nah, yang pertama itu kita mengurangi gejala akut iskemik miokard. Yang kedua, kita mencegah gejala iskemik miokard berulang. Yang ketiga, menghindari atau meminimalkan efek pengobatan yang merugikan, efek sampingnya. Yang keempat, mencegah sindrom akut dan kematian. Yang kelima, mencegah perkembangan penyakit, perburukan penyakit. Dan terakhir, kita mengurangi komplikasi dari ischemic heart disease-nya. Nah, kalau secara khusus pada angina pectoris, tujuan terapinya itu adalah memperbaiki gejala dan mencegah kejadian kardiovaskuler. Tata laksana penyakit jantung iskemik dimulai dari perubahan gaya hidup, farmakologi, dan revaskularisasi miokardium. Kita langsung ke farmakologinya. Jadi untuk farmakologinya utamanya tadi kan kita untuk mengurangi gejala akut iskemik miokard dengan apa? Di sini dengan nitrat short acting gitu ya, nitrogliserin. Nitrogliserin sublingual dan juga bisa dengan isosorbit dinitrat gitu ya. Nah, adik-adik perlu ingat berapa dosisnya, begitu. Cara penggunaannya seperti apa? Kan ada yang sublingual penggunaannya dan ada juga yang diminum secara biasa gitu ya. Ya kan? Umumnya kalau yang sublingual itu untuk pengatasan gitu ya akutnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang pemeliharaan itu bisa dikonsumsi yang biasa gitu ya, diminum secara biasa. Nah, dan juga adik-adik perlu ingat efek samping ya. Efek samping dari nitrogliserin nitrat short acting itu adalah berpotensi sakit kepala dan juga hipotensi. Nah, ini kan tadi juga ada kita untuk mencegah kekambuhan gejala iskemik. Nah, terapi yang bisa diberikan adalah beta blocker, calcium channel blocker, long acting nitrat, dan renolazine. Gitu. Nah, CCB itu diberikan sebagai alternatif pada pasien IHD ketika beta blocker itu dikontraindikasikan ya. Jadi coba dikasihkan kalanya beta blocker itu kontraindikasi. Oke. Nah, kalau renolazine itu indikasi sebagai pengobatan yang pertama untuk angina stabil kronis. Nah, tapi sering dicadangkan untuk pasien dengan angina yang refrakter terhadap obat anti angina lainnya karena biaya yang mahal. Nah, kemudian farmakoterapi untuk mencegah gejala iskemik. Nah, ini bisa adik-adik tidak lebih lanjut lagi berapa dosisnya begitu ya. Kemudian untuk masing-masing obatnya. Nah, ini untuk farmakoterapi untuk mencegah kambuhan gejala iskemiknya juga. Nah, ini farmakologi untuk mencegah koroner akut sindrom dan kematian. Nah, jadi terapinya bisa dikasihkan antiplatelet, statin, ACE inhibitor, dan ARB. Nah, tapi ingat utamanya ACI dulu, ARB itu sebagai alternatif tadi ketika ACE inhibitor tidak bisa diberikan, intoleran gitu ya. Nih, ARB dapat digunakan pada pasien dengan indikasi ACE inhibitor, tetapi tidak dapat mentoleransi karena efek sampingnya. Kayak gitu. Berikut algoritma penyakit jantung iskemik mengacu pada farmakoterapi Principle and Practice 4th edition. Jika telah diketahui diagnosisnya adalah penyakit jantung iskemik atau ischemic heart disease atau kronik stabil angina, maka masuk kepada bagian yang biru paling atas. Ini menyarankan modifikasi faktor resiko sebagai modalitas pengobatan. Kemudian bisa ditambahkan utamanya ditambahkan dengan nitrat, bisa nitrat intermediate release atau yang sublingual, yang mana di sini tujuannya adalah mengurangi gejala akut iskemik miokard. Lalu ada lipid lowering terapi dengan statin. Ini untuk mencegah koroner akut sindrom dan kematian, yang mana statin dipertimbangkan pada semua pasien dengan IHD, utamanya pada pasien dengan peningkatan kolesterol LDL. Lalu setelah bagian biru, lanjut ke bagian yang hijau. Di sini adalah terapi antiplatelet yang dipilih untuk pasien.
Nah, yang utamanya itu adalah aspirin, di mana dosisnya itu dari 81 hingga 162 mg per harinya. Namun, jika kontraindikasi atau intolerance, bisa alternatifnya adalah clopidogrel 75 mg per hari. Nah, ketika pasien itu sering muncul gejala ACS, acute coronary syndrome, maka bisa alternatifnya adalah inhibitor P2Y12. Yakni contohnya ticagrelor. Nah, adapun kalau misalnya pasien dengan menggunakan stent, baik stent yang bare metal stent atau diluting drug eluting stent, nah itu juga lebih disarankan menggunakan inhibitor P2Y12. Kemudian bagian yang ungu ini untuk identifikasi pasien beresiko tinggi kejadian jantung atau disebut dengan MACE, Major Adverse Cardiac Events. Nah, di sini untuk mencegah koroner akut sindrom kematian, jadi bisa dilihat jika dia ada komorbid seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau CKD, nah, maka bisa dipertimbangkan pemberian ACI atau ARB, yang mana utamanya ACI dulu ketika dia ketika ada memunculkan efek samping, maka alternatifnya dari ACI adalah ARB, seperti itu. Nah, jika dia tidak ada komorbid, tapi dia ada riwayat infak miokard atau ada disfungsi dari LV-nya, maka pertimbangkan pemberian SEI atau ARB ditambah dengan beta blocker. Oke, nah dari sini kita lanjut jika di sini jika tadi tidak begitu ya, dia tidak ada infak miokard. Jika tidak, maka apakah dia ada angina yang varian gitu ya. Jika ya, nah bisa di sini diberikan CCB atau nitrat long acting. Nah, tergantung dari tekanan darah pasiennya. Kemudian jika dia tidak ada tipe angina varian, maka bisa disarankan beta blocker. Nah, tapi kalau beta blockernya itu dikontraindikasikan untuk pasien tersebut, maka alternatifnya adalah CCB. Nah, beta blocker ini berperan dalam mencegah coronary acute syndrome dan kematian, ya, di mana dia ini memiliki efek kardioprotektif, seperti itu pada pasien IHD. Kemudian kalau misalnya dia intoleran, inefektif di sini ya, pada pasien tadi yang tanpa ada varian angina tadi dengan beta blocker ataupun CCB LA nitrat, di sini lanjutannya adalah bisa juga sebetulnya beta blocker ditambahkan CCB, maksudnya dikombinasikan, itu juga bisa gitu ya. Ataupun kalau dia tadi belum dapat LA nitrat, berikan LA nitrat, atau bisa diberikan selain LA nitrat ada ranolazine. Gitu. Lalu terakhir di sini, apakah dia ada simptom refraktori, gitu ya, angina refraktori? Nah, jika begitu ya, bisa ada dua begitu ya yang bisa diberikan. Pertama bisa ada triple terapi, yakni beta blocker, CCB dengan LA nitrat atau ranolazine. Nah, atau bisa juga dipertimbangkan untuk revaskularisasi dengan PCI atau CABG, operasi CABG, begitu. Nah, ini penjelasannya lagi untuk penggunaan yang tadi, algoritma yang tadi, dan juga di PERKI. Nah, di PERKI mungkin mahasiswa lebih condong untuk Indonesia juga ada ya. Jadi, kalau yang sudah jelas dia angina pectoris stabil, nah, maka kita sarankan lini pertamanya di sini adalah nitrat, kerja cepat, short acting ya. Bisa ditambah dengan beta blocker atau CCB tadi, tapi ingat CCB kalau misalnya dia tidak bisa menggunakan beta blocker saja. Nah, kemudian di sini ada lini keduanya. Lalu pencegahan itu diberikan mulai dari modifikasi gaya hidup, dan juga di sini ada
pemberian antiplatelet, statin gitu ya. Tapi kalau statin ini, kalau adik-adik baca itu dia utamanya kalau ada peningkatan LDL-nya. Nah, ini patient care-nya yang mulai dari kita untuk melakukan analisis gitu ya, SOAP, menggali informasi, identifikasi masalah, rekomendasi, kemudian monitoring. Nah, ini untuk rekomendasi saya bahas dulu regimen terapi penyakit jantung iskemik dan angina kan perlu diingat bagaimana dosisnya sudah tepat atau obatnya sudah tepat atau belum, dosisnya sudah tepat atau belum, rutenya, frekuensi dan durasinya seperti apa. Kemudian di sini juga parameternya. Nah, parameternya kan heart rate, tekanan darah, terus untuk keamanannya adalah efek samping spesifik dari obat. Contoh tadi kalau nitrat bisa menyebabkan sakit kepala, begitu ya. Kemudian juga berpotensi hipotensi. Nah, edukasi pasien itu mulai dari tujuan pengobatan, modifikasi pola makan dan gaya hidup, terapi obat, dan kepatuhan terapi. Kepatuhan lagi ya. Sehingga nanti dimonitoring, nah responnya, efektivitasnya bagaimana selama 1-2 minggu, apakah gejala anginanya masih muncul atau tidak setelah menggunakan obat, itu contohnya ya. Kemudian efek samping, apakah terjadi hipotensi postural. Kemudian kalau dia menggunakan ACI atau ARB, bagaimana kadar kaliumnya. Lalu kepatuhan pengobatan itu juga perlu dimonitoring. Nah, ini adik-adik bisa baca untuk revaskularisasi miokardiumnya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Adik-adik silakan kerjakan kasusnya dan juga kuisnya. Serta jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di bagian diskusi kita ya. Oke, sampai di sini dari saya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.